Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pimpinan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dipanjangkan umur yang berkah. Dan insya Allah kita menjadi pilihan-pilihan Allah, pilihan-pilihan yang insan yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatul hasanah kepada beliau. Apa yang dibawanya kita berusaha semampu dan sekuat kemampuan kita untuk melaksanakan apa yang dibawa oleh baginda Rasul dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari kita akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita seringkali bertanya dalam diri kita, bahkan melihat lingkungan kita, fakta yang di depan mata kita, dan seringkali juga bertentangan apa yang kita lihat dan menimbulkan keraguan-keraguan di dalamnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal melalui hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala yaqullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana mahu idza zakarani fa inna zakarani fi nafsi sakartuhu fi nafsi. Hadis ini memberikan gambaran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa ana inda dhamni abdi bihi. Ternyata sangkahan-sangkahan atau dugaan-dugaan atau keyakinan seorang hamba dia akan terwujud bagaimana keyakinan itu full kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dugaan-dugaan atau keyakinan yang hadir dalam diri kita, maka di situ hadir pula dugaan Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Saya berada, kata Allah, saya berada dalam sangkahan hambaku. Ketika hambaku mengatakan itu buruk, maka buruk baginya. Ketika sangkahan itu atau dugaan-dugaan atau keraguan-keraguan muncul, maka keraguan itu akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sekeliling kita. Ada orang tua ketika lagi marah, emosi, kemudian mendoakan anaknya yang lagi berjalan atau berkendaraan, yang mengatakan semoga engkau akan ditabrak. Maka apa yang terjadi? Anaknya kecelakaan. Atau boleh jadi dugaan kita, keyakinan kita bahwa sebentar saya pergi, saya akan celaka. Ketika saya akan membangun rumah tangga, akan rumah tangga saya tidak akan harmonis, tidak akan sakinah, mawaddah, warahmah. Dugaan-dugaan itu, keyakinan seperti itu akan terwujud sebagaimana keyakinan kita. Allah wujudkan keyakinan itu. Hadis ini memberikan gambaran bahwa janganlah kita berpikiran negatif. Janganlah kita berpikiran yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpikiran yang baik. Sangkahan-sangkahan yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata baik, maka diam. Kalau kita tidak bisa berpikiran baik, maka tidurlah. Jangan
terlintas dalam pikiran kita sangkahan-sangkahan buruk, dugaan-dugaan buruk, apalagi doa-doa yang buruk. Ketika seorang hamba yang teraniaya oleh orang lain, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan doa yang buruk, boleh jadi doa itu diterima karena dia terzolimi, dia tersakiti. Tapi apa manfaat ketika kita berdoa buruk kepada saudara kita? Maka kita tidak mendapatkan manfaat dan juga kita tidak mendapatkan pahala. Boleh jadi kita mendapatkan dosa diakibatkan kita memohon sesuatu yang buruk kepadanya. Jangan terlintas dalam pikiran kita sesuatu yang buruk. Maka kita hari ini kita berikhtiar mulai berubah sikap kita. Langkah kita langkah yang baik. Ucapan-ucapan kita adalah ucapan yang baik. Perasaan kita perasaan yang baik. Semuanya baik karena Allah Maha baik. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana mau in iza zakarani fa inna zakarani fi nafsi. Kata Allah dalam hadis qudsi ini bahwa aku bersama mereka, aku bersamanya iza zakarani, apabila dia mengingatku, fa inna zakarani fi nafsi, maka dia sama halnya mengingat dirinya sendiri. Kita mengingat Allah, maka kita akan mengingat diri kita sendiri, karena Allah adalah Tuhan yang memberikan kebaikan. Tidak ada keburukan sama sekali yang diberikan. Semua kebaikan-kebaikan. Ketika kita di malam hari tertidur, siapa yang menjaga kalau bukan Allah? Ketika kita berjalan, berkendaraan, siapa yang menjaga kalau bukan Allah? Allah Maha baik. Maka berhenti kita berpikiran yang buruk, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita minder. Jangan kita pesimis. Ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah tuli. Allah Maha mendengar apa yang didoakan, apa yang dimunajatkan hambanya kepadanya. Semua yang didengar. Bisa jadi dalam benak kita menginginkan sesuatu, tapi bagi Allah tidak. Karena Allah Maha tahu ketika dia akan memberikan, boleh jadi ya berdampak buruk bagi kita. Ada orang atau seorang hamba yang memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku kendaraan. Pada rumahnya kecil, sempit, garasi nggak ada. Ketika diwujudkan, apa yang terjadi? Pemilik rumah sibuk mencari garasi. Pemilik rumah akan sibuk membuat garasi, biaya yang tinggi, pengawasan yang ketat. Boleh jadi tidurnya tidak nyenyak diakibatkan memikirkan kendaraan. Allah Maha tahu. Ketika seorang hamba meminta hal demikian kemudian Allah tidak mengabulkan, dia tahu persis. Jangan sampai diwujudkan kita tidak mampu memikulnya. Jalani hidup sebagaimana yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah adalah sosok manusia yang memiliki sikap, yang memiliki perilaku yang baik, memiliki harta yang banyak. Ada orang yang mengatakan Rasul itu miskin. Tidak. Rasul adalah sosok orang yang kaya tapi hidup sederhana. Dia memiliki segalanya tapi hidupnya sederhana. Dia memiliki pedang yang terbaik. Dia memiliki kuda yang terbaik. Dia memiliki pakaian pakaian yang terbaik. Semuanya terbaik. Apakah dia miskin? Tidak. Tapi dia sederhana. Dia makan sederhana, makan secukupnya, tidak berlebihan. Kadang kita melampaui batas kewajaran. Pemasukan kita lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan. Sehingga apa yang terjadi?
gaya hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang tersiksa diakibatkan gaya hidup yang tidak seimbang. Kita melihat tetangga kita memiliki hal ini, hal itu, kita pingin seperti dia. Padahal boleh jadi ketika hal itu ditimpahkan kepada kita, kita tidak mampu untuk merawat, kita tidak mampu untuk menjaganya. Jadi rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Baik. Allah berada pada sangkaan, dugaan-dugaan, keyakinan pada hambanya. Kalau kita yakin Allah itu Maha dekat, maka Allah itu dekat. Ketika kita mengatakan Allah jauh, maka Allah akan jauh. Maka sangkalah, sangka-sangkaan yang baik. Melihatlah, lihat yang baik-baik. Mendengar pun, dengarlah, dengar yang baik. Sehingga apa? Melahirkan ketenangan bagi pemilik, orang yang melakukan hal-hal yang baik. Hentikan kerugian-kerugian, hentikan maksiat. Karena maksiat kenikmatannya banyak tapi sengsaranya panjang. Kenikmatannya sedikit tapi penderitaannya panjang di hari kemudian. Ketaatan kenikmatannya panjang, penderitaannya sedikit. Maka kita harus melakukan kebaikan-kebaikan. Karena orang yang jahat, dia juga membenci kejahatan. Orang yang jahat juga merindukan kebaikan. Maka lakukanlah hal-hal yang baik. Insya Allah ketika kita mengingat Allah, Allah pun mengingat kita. Ingatlah Allah. Fa inna sakarni fi nafsi. Ketika kita mengingat Allah, maka kita akan mengingat diri kita sendiri, maka kita akan hidup terkontrol. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu mengingat, maka dia akan dekat kepada apa yang diingatnya. Kita mengingat Allah, maka kita dekat dengan Allah. Kita mengingat orang yang kita cintai, maka dia akan dekat dengan kita. Orang akan dibangkitkan di hari kemudian sejauh mana dia dekat, dia ingat kekasihnya pada waktu di dunia. Maka perbanyaklah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan abaikanlah ingatan-ingatan lain. Dalam artian ketika ingatan itu mengandung keburukan, maka jauhilah ingatan-ingatan. Kita hadirkan semua kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Maka kita akan menjadi sosok manusia yang bahagia di setiap saat, kapanpun, dimanapun. Kebahagiaan akan menghampiri kita karena kita bersama dengan Maha yang baik. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memohon kepadanya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, inayah, diberikan umur yang panjang, rezeki yang melimpah dan berkah. Dan kita berdoa mudah pimpinan-pimpinan yang disaga diberikan kesehatan selalu, dijauhkan mara bahaya, diberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Dan insya Allah kebahagiaan kita bersama mereka dan kebahagiaan kelak di hari kemudian kita akan menggapainya ketika kita melakukan kebaikan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir dahwana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam minallahil musta'an wa la istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.